Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Perkenankan, di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Penerapan Model PBL Berbantu Canva untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPAS Kelas 5 SD Negeri 1 Ambal Resmi Kebumen. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi di kelas 5A SD Negeri 1 Ambal Resmi Kebumen, ditemukan bahwa motivasi belajar IPAS peserta didik cenderung rendah. Hal tersebut diperoleh dari hasil angket yang menyatakan bahwa sebesar 52% peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Rendahnya motivasi belajar juga mempengaruhi hasil belajarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan nilai ulangan harian IPAS yang pertama, yaitu rata-ratanya sebesar 64,13. Perolehan nilai rata-rata tersebut masih berada di bawah KKM, yang mana KKM yang ditetapkan sebesar 75. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar diantaranya guru kurang memaksimalkan media dan teknologi ke dalam pembelajaran, serta pembelajaran masih berpusat pada guru, yang mana guru masih menerapkan metode ceramah dan belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai, sehingga peserta didik kurang terlibat dan terkesan pasif, serta kurang tertarik dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diberikan yaitu penerapan model PBL berbantu Canva untuk meningkatkan motivasi belajar IPAS kelas 5 SD Negeri 1 Ambal Resmi Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Ambal Resmi Kebumen dari bulan Juli sampai Agustus tahun 2023. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 5A yang terdiri dari 23 peserta didik dengan 13 peserta didik laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Desain penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini mengacu pada model Chemnitz and McTaggart. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Terdapat 4 tahap dalam setiap siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. Penelitian ini menganalisis data peningkatan motivasi belajar melalui model PBL berbantu Canva, kemudian disimpulkan secara umum tentang kondisi sebenarnya. Adapun hasil penelitiannya, pada tahap pratindakan atau belum mengimplementasikan model PBL berbantu Canva diperoleh sebesar 52 peserta didik memiliki motivasi belajar rendah dan 48% peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian, pada tahap siklus 1 diperoleh sebesar 35 peserta didik memperoleh motivasi belajar yang rendah dan sebesar 65% peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi. Pada tahap siklus 2 terdapat peningkatan motivasi belajar yaitu diperoleh 9% peserta didik memiliki motivasi belajar rendah, 30% peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, serta 61% peserta didik yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi. Sehingga jumlah persentase motivasi belajar peserta didik yang termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi adalah 91%. Dari hasil tersebut, penggunaan model PBL berbantu Canva mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena hasil penelitian sudah mencapai dan memenuhi indikator keberhasilan yaitu sebesar 80%, maka penelitian berhasil dan dihentikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model PBL berbantu Canva dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran IPAS kelas 5A SD Negeri 1 Ambal Resmi Kebumen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik mulai dari pratindakan, siklus 1, dan siklus 2. Pada pratindakan terdapat 48% peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Kemudian pada siklus 1 terdapat 65% peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Kemudian pada siklus 2 terdapat 91% peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.